Kejaksaan Agung menetapkan ex-Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung sebagai tersangka dugaan tata kelola program makan bergizi gratis. Diketahui sebelum penetapan tersangka, Presiden Prabowo mencopot Dadan, Sony, dan Lodewijk dari jabatan mereka pada Selasa 2 Juni 2026. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini tentu menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam menjalankan tugas keseharian, Bapak Presiden tentu terus melakukan monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet termasuk kinerja Badan Gizi Nasional. Dan tentu di dalam proses evaluasi tersebut, Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodewijk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Diang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Pada Rabu 3 Juni 2026, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung melakukan penggeledahan kantor BGN di Kebonsiri, Jakarta Pusat. Penggeledahan dilakukan setelah Dadan Hindayana bersama dua wakilnya resmi dicopot dari jabatan mereka. 3 mantan pimpinan BGN diperiksa oleh Kejagung dan ketiganya juga langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 3 Juni 2026. Setelah melakukan serangkaian penyidikan, hari ini telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional atau BGN pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Dalam perkara ini, Kejagung menduga adanya penyimpangan proses penunjukan yayasan sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menurut Kejagung, MBG harusnya dikelola yayasan pada tiap sekolah. Namun, banyak yayasan yang ditunjuk jadi mitra dan digunakan untuk sarana kejahatan terafiliasi dengan pejabat BGN.
Ia menjelaskan yayasan-yayasan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan pejabat atau pegawai BGN dan sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra program MBG. Namun, yayasan itu tetap memperoleh persetujuan dan bahkan menerima insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Dalam pidato arahannya di acara Building Indonesia Future Generation Through Nutrition di Sentul International Convention Center SICC Bogor, Jawa Barat pada Rabu 3 Juni 2026, Prabowo mengaku sedih karena harus mengganti sejumlah orang yang selama ini dipercaya mengemban tugas negara. Namun ia menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus berada di atas segalanya. Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan dari pimpinan. Dalam setiap organisasi selalu pengaruh pimpinan sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur. Jadi saudara-saudara, waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil kepala BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, dan juga kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain. Saya tanya, tolong saya mendapat laporan tentang BGN. BGN ini suatu program yang sangat
penting bagi bangsa dan negara. Menyangkut rakyat kita yang sedang perlu bantuan, affirmative, bantuan berpihak. Posisi Dadan Hindayana kini digantikan oleh Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Kemudian, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Sodi Sonjaya digantikan oleh Agustina Arumsari yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BPKP. Sementara Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewi Pusung digantikan oleh Majen TNI Trenggono. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku terkejut mengetahui mantan Kepala BGN Dadan Hindayana menjadi tersangka kasus dugaan korupsi makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Purbaya usai rapat kerja di DPR pada Rabu 3 Juni 2026. Oh udah ya? Selamat. Barusan ya? Barusan banget, tiga. Nah ini gimana kita karena kan bagian kan 290 kemarin juga ada kebocoran yang motor listrik itu loh, yang Bapak bilang itu ada hubungan. Nggak tahu, ini kan keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau kan. Kita nggak ikut campur. Yang jelas memang anggarannya sekarang berapa? 260 akan berkurang kan karena ada pemotongan hari segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit. Setelah ini pengawasan dari Kemenkyu gimana Pak? Ya kita lihat aja, kita cek itu harganya seperti apa. Dan mungkin salah satu laporan juga dari kita asalnya kan, bukan dari kita aja ya. BPKP memeriksa, meriksa, semuanya meriksa, mengecek. Jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.